Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan urapi kami semua yang mendengar kebenaran ini dan mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu sesuai bagian kami masing-masing. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, renungan pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema Kristen dan keluarga. Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Kolose 3, 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat-ayat ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan setelah mengadakan refleksi terhadap dirinya sendiri berkata, kegagalan hamba Tuhan yang paling fatal adalah kegagalannya menjadi Kristen di tengah-tengah keluarganya sendiri. Sekalipun hamba Tuhan disanjung jemaatnya, tapi penilaian keluarga jauh lebih penting dan lebih berharga. Oleh karena itu, aplikasi hidup Kristen yang dipaparkan oleh Rasul Paulus diteruskan kepada hubungan antara Kristen dan keluarganya. Nah, apa yang membedakan keluarga Kristen dengan keluarga lainnya? Otoritas tertinggi bukanlah manusia, tetapi Kristus. Relasi antar anggota keluarga, baik antara suami istri maupun antara orang tua dengan anak, semuanya harus berlandaskan dengan kasih Kristus. Nah, beberapa hal yang mendasar yang bisa kita petik dari ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama, istri sebagai penolong suami berada di bawah suaminya dan tidak melampaui apa yang seharusnya menurut firman Tuhan. Apapun jabatan istri di luar rumah, setinggi atau sehebat apapun status sosial istri, dan betapapun dominannya karakter istri, tidak membuat perintah ini dapat dikompromikan. Yang kedua, suami pun tidak berarti dapat berlaku sewenang-wenang, karena dasar kepemimpinannya sebagai kepala keluarga adalah kasih. Kasih memampukan suami tidak bersikap untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kebaikan orang yang dikasihinya. Dan kita bisa melihat betapa indahnya persekutuan suami istri yang demikian di dalam Tuhan. Keunikan masing-masing dipersatukan dan dibentuk bersama di dalam Tuhan. Ketiga, anak-anak mempercayakan hidupnya kepada orang tuanya yang lebih dahulu belajar menaati kebenaran firman Tuhan. Dalam proses pertumbuhannya, anak-anak belajar menemukan diri dan menghadapi hal-hal baru dalam bimbingan orang tuanya. Yang keempat, ayah tidak boleh menyakiti anaknya, tetapi membimbing di dalam kelemah lembutan, sehingga anaknya menyaksikan kebenaran di dalam diri ayahnya. Nasihat yang diterima oleh anak-anak bukan sebagai suatu hal yang membatasi keinginan atau perkembangannya, tapi mempersiapkan dan menempa anak-anak menjadi mandiri dalam lingkungan dan zamannya.
Paulus berkata bukan hanya kepada jemaat Kolose, tapi Paulus juga berkata kepada jemaat Efesus dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua jangan hanya memberi nasihat kepada anak-anak, tapi teladan yang bisa diikuti oleh anak-anaknya. Kemudian bagian anak-anak dalam Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Paulus berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Bapak Ibu saudara sekalian, jadi keluarga bahagia adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya, baik itu suami maupun istri, baik itu orang tua atau anak-anak, sama-sama hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan menghadirkan Tuhan Yesus sebagai kepala dalam keluarganya. Tuhan menolong keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang dapat diteladani, dan supaya dengan teladan yang baik nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus menolong dan memampukan kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami melakukan bagian kami masing-masing untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, yang sesuai dengan kehendak-Mu dan yang diberkati oleh Tuhan, supaya keluarga-keluarga kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini, dan biar Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang hari ini apapun yang akan kami lakukan, kami tetap mohon berkat-Mu menyertai setiap kami, sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan membuat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan selamat pagi.